Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim transformasi reformasi Polri. Tim ini terdiri dari 52 anggota perwira menengah hingga perwira tinggi Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim transformasi reformasi Polri lewat surat perintah atau Sprint Kapolri yang ditandatangani pada 17 September 2025. Dalam surat ini, Kapolri memerintahkan 52 anggota perwira menengah dan perwira tinggi Polri dengan pangkat AKBP hingga jenderal. Kapolri juga memerintahkan jajarannya menyusun rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran yang dibutuhkan pada bidang masing-masing. Kapolri berharap tim ini bisa mengakselerasi perbaikan Polri sesuai harapan masyarakat. Sebelumnya Menko Kumham IMIPAS Yusril Iza Mahendra menyatakan, Presiden Prabowo Subianto sudah menyiapkan kepres terkait pembentukan Komisi Reformasi Polri. Kalau itu memang sudah disiapkan kepresnya dan mungkin akan segera dilantik ya sehari dua hari ini, dan kita lihatlah dalam kepresnya nanti berapa lama dia diberikan tugas untuk menyelesaikan rumusan-rumusan tentang reformasi yang harus disampaikan kepada Pak Presiden itu. Selain itu, Presiden Prabowo juga melantik penasihat khusus bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta reformasi kepolisian Ahmad Doviri pada 17 September lalu. Kapolri membentuk tim transformasi reformasi Polri dengan 52 perwira tinggi sebagai anggotanya. Akan seperti apa bentuknya reformasi tersebut? Akankah termasuk pada kultural hingga instrumental atau bahkan struktural? Kita akan membahasnya bersama anggota Komisi 3 DPR RI, Nasir Jamil. Selamat sore, Pak Nasir Jamil. Iya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir, dan hadir pula penasihat ahli Kapolri, Arianto Sutadi. Selamat sore, Pak Arianto. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak Jamil. Ya, baik. Terima kasih sudah hadir di Sindo Sore, Bapak-bapak. Nah, saya pertama ke Pak Arianto dulu deh. Pak Arianto, ini Presiden melalui Kapolri membentuk, maksud saya Kapolrinya ya, kemudian merespon apa yang Presiden inginkan, membentuk tim transformasi reformasi dengan 52 anggota. Ini siapa saja yang masuk dalam tim tersebut, Pak? Kalau ketuanya kan Pak Gestanda ya. Terus kemudian yang ada di bawah-bawahnya itu saya tidak hafal tuh. Tapi semua pejabat teras ya, termasuk Kapolres Presisi dan semuanya. Semua dilibatkan karena ini kan transformasi reformasi ini kan meliputi di bidang pelayanan, bidang penegakan hukum, di bidang pengawasan, di bidang SDM dan sebagainya itu. Sehingga unsur-unsur yang ada di situ, para petingginya dimasukkan di situ. Karena reformasi yang dilakukan oleh Polri ini kan menjawab daripada tuntutan untuk mengadakan reformasi. Padahal polisi itu kan sudah melakukan reformasi dari dulu. Dan sekarang lebih cocok menurut kita sih pertimbangannya yang paling ketinggalan kan di kultural ya. Oleh karena itu kita pakai istilahnya transformasi kultural Polri ini. Di antaranya dengan pakai program-program Pokbin untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang selama ini disampaikan oleh para publik ya. Mengenai lemahnya pengawasan, akuntabilitas penegakan hukum, banyak kekerasan dalam penindakan, korupsi dan pungli yang endemik itu rekrutmen SDM. Itu dijawab dengan quick win ya, yang nomor satu meliputi perubahan daripada perilaku hedons ya, glamor, kemudian perilaku yang arogan dirubah menjadi yang humanis, dan kemudian pengawasan melekat yang selama ini lemah ya, sehingga banyak pelanggaran di depan, maka akan dioptimalkan. Kemudian SPKT yang katanya selama ini kan kurang bagus, kalau ada no viral no justice itu akan diatasi. Kemudian whistleblower ini yang kita galakkan supaya rakyat juga ikut mengawasi polisi tentang baik buruknya polisi, dan polisi akan melakukan tindakan berdasarkan dari whistleblower itu. Dan kemudian meningkatkan pelayanan yang bersih dari pungli, dan yang terakhir itu kecepatan polisi barang bereaksi. Baik, tapi menurut Anda ini sudah searah dengan instruksi Presiden begitu? Ya, saya kira kan Presiden kan hanya mengamini adanya tuntutan ya. Dianggapnya tuntutan Polri kan dianggap kurang baik, masih kurang baik ya, setelah melakukan reformasi selama 22 tahun ini. Nah kemudian
ditimpalin dengan mau diadakan komisi kan. Komisi itu dari luar. Kita nggak ngerti nanti apakah komisinya itu jadi apa tidak. Tapi kalau bagi kita polisi sambil menunggu komisi itu dibentuk, maka kita bebenahlah dalam waktu singkat sehingga ada perubahan dan mudah-mudahan tidak menimbulkan kekecewaan dari masyarakat dengan melakukan reformasi diri di dalam polisi. Baik, saya ke Pak Nasir. Pak Nasir, kan Pak Prabowo akan membentuk komisi untuk reformasi Polri. Kemudian tadi dikatakan disambut oleh Pak Kapolri dengan membentuk tim transformasi reformasi ini ya. Tanggapan Anda dulu mengenai langkah-langkah ini. Apakah sudah tepat begitu atau harusnya Polri menunggu instruksi selanjutnya setelah ada komisi dibentuk? Ya, apa yang dilakukan oleh Kapolri dengan membentuk tim transformasi reformasi kepolisian itu mengingatkan saya di tahun 98 ya. Pada waktu itu ketika ada keputusan politik memisahkan kepolisian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, maka di kepolisian membentuk satu tim reformasi birokrasi di kepolisian. Lalu hadirlah apa yang disebut dengan buku biru reformasi di kepolisian Republik Indonesia. Kemudian muncullah 3 aspek yang direform itu. Ya, aspek struktural, aspek instrumental, dan aspek kultural. Ya, jadi aspek struktural itu jelas ya bahwa kepolisian sudah menjadi lembaga atau institusi yang profesional dan mandiri, terpisah, sehingga kemudian perilaku militeristiknya itu diharapkan bisa hilang karena selama dengan ABRI maka perilaku militeristiknya itu sangat kentara karena ya tentu saja sangat wajar karena ABRI itu kan militer ya. Bedanya dengan yang sekarang berarti Pak? Ya memang karena polisi itu kan sebenarnya non kombatan ya, non kombatan. Bukan ya, maksudnya untuk timnya tadi, baik itu komisi. Oh iya, jadi menurut saya memang ya mirip seperti yang terjadi tahun 98 ya, dan ya, itulah yang saya katakan tadi menghasilkan 3 aspek hal yang direform tadi itu. Dan memang saat itu dan sehingga sekarang kan sedang berjalan proses itu. Bahwa kemudian ada masalah, saya pikir tidak ada lembaga negara yang tidak punya masalah. Ya, kalau kita mau urut misalnya di kepolisian ada masalah, di kejaksaan juga ada masalah, di Mahkamah Agung juga ada masalah, bahkan di DPR juga ada masalah. Nah, tapi kan itu bahagian dari proses melakukan perubahan. Sehingga masalah-masalah itu kemudian dijadikan satu pelajaran yang berharga untuk mengubah ya, sehingga kemudian lembaga-lembaga negara ini kemudian bisa menjenguk dan kemudian melihat langsung apa yang diharapkan oleh masyarakat. Jadi kalau kita misalnya melihat bahwa banyak masalah di institusi kepolisian, maka tentu dalam pandangan saya tidak juga mudah untuk mengelola lebih kurang 400.000 anggota kepolisian yang tersebar dari Sabang hingga Merauke itu sendiri. Nah karena itu memang mudah-mudahan transformasi ini kan maksudnya percepatan. Ya jadi transformasi ini diharapkan percepatan. Nah karena itu juga harapan saya tim transformasi reformasi di kepolisian ini diharapkan bisa berkolaborasi ya dengan komite yang katanya akan dibentuk oleh Presiden. Jangan sampai kemudian menjadi saling menandingi. Tapi mereka diharapkan bisa berkolaborasi, kemudian melihat mana yang kurang ya dan mana yang lebih. Yang kurang itu kemudian dievaluasi, diperbaiki, dipulihkan. Makanya dalam pandangan pribadi saya, istilah yang menurut saya ya itu lebih tepatnya restorasi sebenarnya ya, memulihkan, memperbaiki dan mengembalikan. Jadi memulihkan semua elemen-elemen yang ada di tubuh kepolisian itu sehingga dia bisa menjadi polisi yang profesional, yang mandiri, yang kemudian melayani public service ya, melayani, mengayomi, melindungi dan kemudian melakukan penegakan